Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Ferdiansyah dengan NPM 2013053181 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hambatan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Andes Rapani, MPD, dan Ibu Dayurika Perdana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pertama, apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan dengan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Lalu apa itu hambatan penegakan hukum? Hambatan penegakan hukum adalah suatu hal yang dapat mengganggu atau menghalangi proses penegakan hukum tersebut. Kemudian, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum? Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Hukum yang dimaksud di sini adalah undang-undang atau UU atau peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Hambatan penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan yang pertama, tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang. Yang kedua, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Yang ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Yang kemudian faktor yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Yang dimaksud faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi, penasihat hukum, dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Namun, pada kenyataannya penegak hukum tidak berjalan pada koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, yang pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Yang kedua, tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place. 3. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum. 4. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi baik dan modern. Yang kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan di dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang keenam, adanya korupsi dan organized crime antara anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Yang antara lain mencakup yang pertama, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil. Yang kedua, organisasi yang baik. Yang ketiga, peralatan yang cukup memadai. Yang keempat, keuangan yang cukup. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya,
Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dan ragam kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua, yaitu masyarakat kalangan atas atau orang kaya dan kalangan bawah atau orang miskin. Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Kemudian yang kelima yaitu faktor kebudayaan. Menurut Surjono Sukanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Dalam faktor masyarakat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi hambatan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.